Sambil antum ini. Linknya sudah masuk kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk Ustaz? Masuk sudah. Antum mulai. Kita mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NPS ngaji bareng Ustaz Rifki Ja'far Talib. Alhamdulillah sudah nyala belum? Pada siang hari ini kita ketemu kembali Sambil setting sambil kamera. setting zoom. Nah, ya, habis ini Ustaz mau ada zoom. Nah, maka kita sabar-sabar dulu sambil persiapan. Insyaallah ada satu hal yang sangat bermanfaat yang akan disampaikan Ustadz pada Syekhul Haqiqah. Iya. Pada ini ya, pada siang hari ini ya. Ini Jadi satu yang serius Ustadz. ini mau ngomong serius 5 menit aja. Insya Allah 5 menit. Mudah-mudahan yang tidak bisa menyaksikan live bisa menyaksikan tayangan ulangnya. Silakan di-share dan mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begini hadirin, mengenai fenomena banyaknya ditangkap aktivis-aktivis Islam, terlepas terbukti atau tidaknya mereka sebagai seorang teroris. Tapi kita harus betul-betul faham bahwa umat Islam di Indonesia ini saya ngomong serius ya, saya ngomong, jadi kita nggak lagi cerita bercanda-bercandaan, kita nggak lagi cerita tentang rumah tangga dulu, kita mau ngomong serius agar kedepannya kita bisa faham dengan baik. Jadi musuh umat Islam apabila kita mau tahu dengan benar itu minimal ada 3. Dan ini ucapan dari salah seorang ustadz yang saya nggak akan sebut namanya ya. Yang pertama adalah politikus jahat. Politikus jahat ini mereka hanya mengambil suara umat Islam untuk kepentingan politik mereka. Sementara apa yang mereka perjuangkan di dalam politik mereka sebagian besar itu hanya keuangan. Mereka tidak banyak memperjuangkan tentang rakyat sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan ketika pemilu. Itu yang nomor 1. Yang umat Islam harus melek betul, harus faham betul. Terkadang kita ini dimanfaatkan suara kita oleh mereka hanya untuk syahwat politik mereka. Nah, ketika ini terganggu oleh kepentingan kaum muslimin, maka mereka tidak akan segan menyingkirkan siapapun yang mengganggu agenda mereka. Yang kedua, bisnismen jahat. Ingat ya, ada kata jahatnya ya. Tidak sedikit politikus yang baik, tidak sedikit bisnismen yang baik. Kenapa? Karena bisnis terbesar saat ini adalah entertainment. Sementara Islam itu tentu akan merusak bisnis entertainment mereka. Uang terbesar untuk bisnis di entertainment, keuntungan terbesar untuk bisnis di entertainment itu akan rusak ketika tokoh-tokoh Islamis itu maju dengan benar. Nah, maka tentu bisnismen ini akan menggelontorkan dana sebesar-besarnya dan mereka hitung itu sebagai modal. Ingat, mereka hitung itu sebagai apa? Modal untuk bisnis mereka supaya tokoh-tokoh Islam ini tergulingkan satu demi satu. Agar pencerahan kepada umat itu kering, akhirnya umat itu tidak mengerti mana yang perlu ditonton, mana yang harus ditinggalkan. Akhirnya bisnis mereka berjalan lancar, fashion, show dan yang lainnya. Yang ketiga, kaum ideologis. Ini yang paling berbahaya. Karena kita betul-betul berhadapan secara ideologis. Kita berideologis Islam, sementara ada orang-orang berideologis merah, PKI, komunis, Syiah, dan yang lainnya. Dan ketika kaum ideologis ini bekerja sama dengan politikus, kaum ideologis ini bekerja sama dengan bisnismen, sementara umat Islam terus dipecah belah, terus mau sampai kapan kita ngelihat tokoh kita ditangkap dan kita tidak mampu berbuat apapun. Dan terus terang teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati ini rasanya sedih banget, kita rasanya marah gitu. Ngelihat ulama-ulama kita ini dizolimi, kita ngelihat keluarga mereka yang tersakiti, kita melihat istri mereka yang terzolimi. Dalam keadaan kita hanya bisa ngomong lewat medsos semacam ini. Nah, maka sudah waktunya kita melek siapa musuh kita. Sudah saatnya kita singkirkan perbedaan-perbedaan khilafiyah kecil di kalangan kaum muslimin untuk kemudian kita bersatu dan kita menyuarakan ideologi dan suara Allah dan Rasulnya. Ini sudah waktunya. Jadi udah nggak waktunya lagi lah kita ini kemudian ketawa ketiwi, kemudian sekedar
bisa diombang-ambing dengan isu-isu murahan, kunut gak kunut, tahlil gak tahlil, yasin gak yasin, dan hati-hati. Boleh jadi memang perselisihan itu mereka yang memunculkan. Dan kita menjadi objek dari permusuhan itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang menarik juga Ustaz. Apa itu? Kalau kita nyinggung soal PKI Ustaz. Iya. Nah, kan kemudian banyak, halo PKI kan udah nggak ada, PKI udah ini. Gini Ustaz, yang perlu kita garis bawahi. Apa itu? Ketika memang PKI-nya itu secara legal partainya sudah nggak ada, kemudian ketika kita bahas itu ada yang menyangkal bahwa kan sudah dibubarkan sudah nggak ada. Iya. Maka harusnya ini kita tidak sedang membela salah satu ormas yang ada di Indonesia, sebut saja salah satunya HTI. Iya. Ketika itu sudah dibubarkan, harusnya Anda juga bisa berpikir bahwa itu sudah hilang. Tetapi kayaknya enggak Ustaz. Masih dicari terus orang-orangnya, ideologinya. Betul. Nah, ini jadi harus, sama semacam berarti itu. ada standar ganda di sini. Betul. Berarti orang-orang yang kemudian mereka berusaha mengatakan bahwa PKI sudah nggak ada, tetapi masih nyari-nyari HTI, Iya. itu bisa menjadi salah satu indikasi. Iya, jadi artinya ketika ormasnya sudah disingkirkan oleh pemerintah, di-ban oleh pemerintah, ternyata orang-orangnya dicari, pemikirannya diserang. Terus kenapa PKI tidak, kan begitu. Jadi ini bukan kebiasaan kami banget, terutama di Yayasan Sayap Dakwah Organizer untuk berbicara masalah besar. Tapi saya rasa sudah saatnya kita nggak sekedar bercanda dengan rumah tangga, kita nggak sekedar bercanda dengan urusan cinta-cinta. Tapi ini ulama-ulama kita sudah menjerit mereka untuk kemudian kita punya aksi, kita punya persatuan, dan kita punya langkah konkret apa. Nomor satu, ayo kita galang persatuan di kalangan kaum muslimin, singkirkan semua duri-duri kecil perpecahan itu. Bismillah, satukan karena Allah, untuk membela sunnah Rasulullah, dan untuk memuliakan Islam wal muslimin. Jazakumullah khair. Ini jam 10 kami ada jadwal Zoom. Ini tadi karena ada sesuatu yang penting banget, maka saya harap silakan di-share seluas-luasnya. Kasih judul di podcast kali ini, musuh besar umat Islam, begitu ya? Sudah tadi. Oh, sudah. Tapi nanti bisa diganti. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Sudah, antum tutup. Mau kita sapa dulu sebenarnya. Udah jam 10 ini, kita jam 10 jangan telat ya. Zoom dulu, insyaallah nanti kita akan ketemu lagi ya. Naam. Setelah Zoom insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.